warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wahda dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 2020 186 202B0032. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah bagi anak berkebutuhan khusus. Masalahan anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus akan semakin banyak seiring dengan bertambahnya tekanan dari lingkungan sosial anak yang bersangkutan. Anak penyandang disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan sebuah masalah sosial terhadap anak penyandang disabilitas adalah masyarakat itu sendiri, yang membuat tekanan dan memberikan keterbatasan terhadap anak penyandang disabilitas. Selama ini, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di dalam masyarakat. Contohnya, kebanyakan keluarga yang berstigma bahwa apabila memiliki anak disabilitas adalah suatu aib keluarga. Nah, sehingga anak mereka harus diasingkan di dalam rumah yang tidak bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak berpendidikan yang akan menyebabkan dampak negatif terhadap psikis si anak dan masa depan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang memiliki keistimewaan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, pada kenyataannya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi seseorang yang dapat dikatakan mendapat sikap pengecualian dari orang-orang sekitar mereka. Rencana Pendidikan Nasional, pendidikan untuk belum semua terpenuhi. Sebanyak 49.647 anak berkebutuhan khusus dari sekitar 1 juta anak berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan. Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kemungkinan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Sikap eksklusivitas hanya semakin membuat anak yang kurang dalam segi fisik maupun mental atau berkebutuhan khusus semakin terkucilkan. Nah, cara yang paling efektif untuk mencegah permasalahan sosial pada anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu cara pendidikan yang memberi kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mampu belajar bersama anak-anak lain seusianya yang normal. Untuk tujuan dari dibentuknya pendidikan inklusi sendiri adalah untuk meredam dampak negatif yang disebabkan oleh sikap eksklusif. Pendidikan inklusi juga memberikan suatu peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat merasakan apa itu pendidikan. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia sampai saat ini memang masih mengundang kontroversi. Namun, praktek sekolah inklusi memiliki berbagai manfaat. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan ini tidak dilihat dari sudut ketidakmampuan, kecacatan, atau pula
segi penyebab kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lainnya. Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Alasan tersebut antara lain, yang pertama yaitu semua anak, baik cacat maupun tidak, mempunyai hak yang sama untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain. Yang kedua, seharusnya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain. Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan. Yang kelima yaitu tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dari menangani anak di sekolah pada umumnya. Yang keenam yaitu semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakat. Yang ketujuh, hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri. Dalam pendidikan inklusi, pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas tidak dimulai dari penyesuaian anak terhadap sistem pendidikan, metode maupun lingkungannya, melainkan seharusnya yang terjadi sebaliknya. Dalam suasana kelas, bukan anak yang harus mengikuti kurikulum, tetapi kurikulumlah yang harus mengikuti dengan kebutuhan anak. Perlunya pendidikan inklusi didukung dengan beberapa argumen pendukung. Yang pertama yaitu belum ada banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas biasa menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak. Yang kedua, biaya pendidikan luar biasa yang relatif lebih mahal daripada pendidikan umum. Yang ketiga, pendidikan di luar kelas biasa mengharuskan penggunaan label luar biasa yang dapat berakibat negatif bagi anak. Yang keempat, banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mampu memperoleh layanan pendidikan karena tidak tersedia di sekolah terdekat. Yang kelima, anak penyandang disabilitas harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama warga masyarakat lainnya. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yaitu anak penyandang disabilitas juga bagian dari anggota masyarakat dan mempunyai hak-hak yang sama untuk berada di dalam lingkungan masyarakat. Mereka seharusnya mendapat dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan pelayanan sosial yang berlaku untuk umum. Meskipun anak penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama seperti anak normal pada umumnya, mereka juga mempunyai kewajiban yang sama pula. Sebagai bagian dari proses kesetaraan kesempatan, sarana dan prasarana seharusnya disediakan dengan tujuan membantu para anak penyandang disabilitas agar mereka dapat mengemban suatu tanggung jawab secara penuh sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan
bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dapat diwujudkan secara cepat, tepat, dan maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.